warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ramanda Sakira, NIM 200422886. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan paper saya, yaitu 1. Sistem Informasi Manajemen bagi Pelayanan Publik. Setiap kantor pemerintahan harus mampu mengidentifikasi operasi-operasi atau aktivitas yang terkait dengan aspek penting lingkungan sejalan dengan kebijakan, tujuan, serta sasaran. Selain itu, organisasi pemerintahan juga harus mampu merencanakan serta mengendalikan operasi-operasi tersebut. Sebagai contoh, dalam hal penyusunan dan pencetakan laporan-laporan kegiatan ataupun transaksi-transaksi yang dilakukan dengan menerapkan SIM berbasis komputer dengan tujuan untuk menciptakan adanya penghematan baik waktu maupun tenaga para pegawai. Selain itu, data-data yang telah diolah pun masih memungkinkan untuk tercecer atau hilang, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka SIM sudah seharusnya diterapkan dalam segala macam bentuk pelaksanaan operasional di instansi-instansi pemerintahan. Penerapan sistem informasi manajemen pada dasarnya sangat memudahkan para pegawai untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas ataupun pekerjaannya tanpa harus membutuhkan waktu yang lama, biaya, serta tenaga yang besar. 2. Sebagai penunjang kinerja organisasi, sistem informasi manajemen berbasis komputer sangat berperan penting dalam hal menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi para pegawai negara. Hal ini terbukti sejak diterapkannya sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas para pegawai langsung dihadapkan dengan sistem komputer, sehingga setiap tugas-tugas para pegawai dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan tanpa memerlukan jarak waktu yang lama dengan jumlah pekerjaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem manual. Pada umumnya, implementasi sistem informasi manajemen berbasis komputer belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif, meskipun ada beberapa pekerjaan para pegawai yang telah mulai dilaksanakan dengan mengaplikasikan SIM berbasis komputer tersebut. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran dari para pegawai dalam melakukan penataan ulang terhadap berkas-berkas yang diolah, sehingga berkas-berkas tersebut masih ada yang bercampur dan tidak turut berada. 3. Sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Nilai suatu informasi berhubungan erat dengan keputusan, di mana bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka sebuah informasi tidak akan diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi dapat ditentukan dari dua hal pokok, yaitu manfaat dan biaya. Menurut Wahyono, suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan, dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir dengan nilai efektivitasnya. SIM berbasis komputer memiliki peranan penting bagi setiap atasan dalam sebuah instansi pemerintahan dalam rangka pembuatan keputusan agar proses pemberian layanan kepada pihak masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Salah satu bentuk sebuah keputusan yaitu tentang retribusi izin peredaran hewan ternak. 4. Sistem penyaluran informasi dengan cepat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, setiap lembaga dan instansi pemerintahan mulai menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam setiap kegiatan operasionalnya guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengaplikasian SIM berbagai komputer sudah harus dimulai dalam setiap tugas dan kegiatan di segala bidang dengan tujuan agar mereka mampu menyajikan serta menyalurkan sebuah informasi dengan cepat dan akurat sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat selama ini. 5. Tantangan keamanan atau security dalam penerapan SIM. Pengembangan sistem informasi manajemen memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi dan berpengalaman lama dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Sistem informasi manajemen yang baik adalah mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh, artinya mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh dan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Jika kita berbicara tentang keamanan sistem informasi,
Selalu kata kunci yang dirujuk adalah pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Padahal berbicara masalah keamanan sistem informasi, maka kita akan berbicara kepada kemungkinan adanya risiko muncul atas sistem tersebut. 6. Ada ancaman. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal utama, yaitu 1. Ancaman alam, 2. Ancaman manusia, 3. Ancaman lingkungan. Besar kecilnya suatu ancaman dari sumber ancaman yang teridentifikasi atau belum teridentifikasi dengan jelas tersebut perlu diklasifikasikan secara matriks ancaman sehingga kemungkinan yang timbul dari ancaman tersebut dapat diminimalisir dengan pasti. 7. Kelemahan adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain atau menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur, peralatan, maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh yang mungkin terjadi seperti setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadi ancaman dan kelemahan. 2. Pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. 3. Pendekatan korektif yang bersifat mengkoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Terakhir ada virus. Virus komputer adalah program yang mengganggu sistem kerja komputer sehingga dapat menyebabkan komputer sering nge-lag, nge-hang, nge-lag, blue screen. Bahkan sampai untuk mengatasinya kita harus melakukan install ulang komputer kita. Macam-macam virus, salah satunya adalah virus compiler, virus yang sudah dikompil sehingga dapat dieksekusi langsung. Ini adalah virus yang pertama kali muncul di dunia komputer dan mengalami perkembangan pesat sekarang. Virus pertama ini sangatlah sulit dibasmi karena dibuat dengan bahasa rendah, assembler. Memang bahasa ini cocok untuk membuat virus, namun sangatlah susah untuk menggunakannya. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan janggalan saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.